Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul anam. Wa ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan usia, kesempatan untuk hadir di majelis ilmu setelah kita semuanya melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita pagi hari ini betul-betul dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti biasa, mari kita awali tadabbur kita dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Jemaah sekalian, kita masih berada pada pembahasan surah Al-Mu'minun. Insyaallah hari ini kita akan tuntaskan ciri-ciri orang-orang yang akan kekal di dalam surga Firdaus. Seperti biasa kita akan mengawalinya dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون Sadaqallahul azim. Baik, kita artikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina. Dari ayat yang ke-10-nya. Ulaika. Mereka itulah. Hum. Mereka. Al-warithun. Orang-orang yang mendapatkan warisan. Alladzina, yaitu orang-orang yarisuna, yang mewarisi al-firdausa,
surga Firdaus. Hum, yang mereka itu, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Baik, saya baca Arabnya, artikan. Ulaika, empat orang yang baca. Hum, al-warithun, ya, alladzina, yaitu orang-orang. Alladzina, yaitu orang-orang. Yarisuna, yang mewarisi. Al-Firdausa, surga Firdaus. Hum, yang mereka itu, fiha, di dalamnya, khalidun, kekal. Alhamdulillah. Jadi mereka adalah orang-orang yang mendapatkan warisan. Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang mewarisi surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Ini sebagai penutupan judul Khisalul Mu'minin, yaitu orang-orang yang akan mendapatkan surga Firdaus. Di dalam 11 ayat ini, di dalam tafsir Al-Munir yang ditulis oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, metode penafsirannya di bagian akhir itu namanya ada fiqhul hayati awil ahkam, fikih kehidupan dan hukum-hukum yang bisa disarikan, diistimbatkan dari ayat-ayat yang sudah kita bahas. Di situ memberikan penjelasan kepada kita semuanya tentang kita wajib memiliki sifat-sifat yang jumlahnya itu ada 7 sifat, dan kita harus berjuang menegakkan 7 sifat tersebut, yang mana 7 sifat tersebut bisa menempatkan kita abadi di surga Firdaus. Yang pertama adalah iman. Kita harus mengokohkan keimanan kita kepada Allah. Kemarin kita bahas iman itu ada 3 tingkatan. Ada iman taklid, ada iman tahqiq, ada iman istidlali. Nah, kita berjuang dari mulai proses iman taklid. Pertama mungkin kita ikut-ikutan, aktivitasnya juga ikut-ikutan. Kemudian mari kita tingkatkan dengan tahqiq yang mendalam, hasil dari proses pembelajaran. Kemudian yang tertinggi adalah iman istidlali, di mana kita sudah betul-betul haqqul yakin di dalam hati, dan kita bisa berargumentasi tentang kepercayaan yang kita anut. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua adalah khusyuk fis shalah. Kita harus berjuang bagaimana kita melaksanakan sholat ini dengan khusyuk. Artinya apa? Al-khudu' wat tadallul. Al-khudu' itu kita merendah, kemudian menghinakan diri, pasrah total lillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam proses ibadah kita. Sehingga Rasulullah SAW juga pernah bersabda,
idza qama ahadukum ila shalah fa innar rahmata tuwajihu. Apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, maka sesungguhnya rahmat Allah itu sedang menujunya. Fala yuharriknal hasa, maka hendaklah jangan menggerakkan apapun. Fasukun dalil alal itminan, artinya ketenangan dalam salat itu di antara ciri-ciri kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dengan ketenangan itu kita bisa konsentrasi, kemudian bisa munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, sifat yang ketiga adalah kita harus berjuang al-i'radu anil lagwi, menghindarkan dari sifat-sifat lago, dari perbuatan-perbuatan lago. Apa perbuatan lago itu? Perbuatan batil. Yang paling tinggi syirik. Kemudian maksiat yang sifatnya besar, juga maksiat yang sifatnya kecil. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak berguna. Yang keempat, kita harus siap juga menunaikan zakat. Zakat itu kemarin kita jelaskan ada dua. Ada zakat terhadap harta atau penghasilan kita, juga ada zakat terhadap qalbu atau jiwa kita. Zakat terhadap qalbu atau jiwa kita membersihkan diri dari kesyirikan, membersihkan diri dari hasad, membersihkan diri dari sifat amarah, membersihkan diri dari sifat riya dan seterusnya. Itu merupakan proses zakat jiwa. Kemudian yang kelima, hifzul farj, menjaga kemaluan kita. Sebagai orang yang beriman, tentu karena hal ini menjadi propaganda utama setan dalam menggoda manusia, terutama ketika awalnya Nabi Adam, nenek moyang kita diciptakan pun tergodanya karena pasangannya. Oleh karena itu sering Rasulullah SAW mengingatkan kita, khususnya para siapa? Laki-laki, untuk ittaqun nisa, berhati-hatilah dengan wanita. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an itu disebut inna kaidakunna azim. Sesungguhnya tipu daya kalian wahai wanita itu sangat berat. Sedangkan wa inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah, tapi tipu daya wanita berat. Tipu daya setan lemah, tipu daya wanita berat. Jadi yang kita sulit mengalahkan itu bukan setan, tapi justru wanita yang ditunggangi oleh setan. Nah, ini dia. Repot ini. Ya, itu terbukti ketika Nabi Adam digoda oleh setan, maka Nabi Adam tidak bergeming. Tetapi ketika setan menggunakan Hawa untuk merayu Adam, maka disitulah kejatuhannya. Nah, banyak peristiwa-peristiwa orang-orang besar yang jatuh kedudukannya, jatuh kehormatannya karena wanita. Nah, jadi ini seharusnya menjadi pelajaran buat kita bahwa ketika kita kuat dalam hal ini, maka sungguh itu adalah prestasi yang luar biasa. Kemudian yang keenam,
Yang keenam adalah adaul amanah. Bagaimana kita bisa melaksanakan amanat? Bagaimana kita bisa memelihara janji? Bagaimana kita bisa komitmen terhadap janji yang sudah kita buat? Nah, komitmen ini ada dua. Ada komitmen secara vertikal, yaitu komitmen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian komitmen secara horizontal, yaitu muamalah antar kita. Nah, jika itu kita terapkan dalam kehidupan, maka sungguh itu adalah kehidupan yang harmonis, kehidupan yang penuh dengan keadilan. Contohnya adalah sebuah negara apabila dipimpin oleh pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa menjaga hukum-hukum, ya, undang-undang yang sudah disepakati bersama, maka itu akan melahirkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang sejahtera, negeri yang aman. Ya, kemarin loh jinawi supur sarwati nandur, ya, murah sarwati nuku, kata orang Jawa. Nah, ini amanah. Begitu juga yang terkecil. Jadi jamaah terkecil keluarga kita. Suami yang amanah akan melahirkan keluarga yang harmonis. Kemudian istri yang amanah akan bisa mendukung suami dengan sepenuhnya, ya. Nah, kesuksesan suami karena kepiawaian istri, karena amanah istri, juga karena doa istri. Jadi semakin banyak maksudnya doanya, bukan istri. Jadi semakin banyak doa yang dipanjatkan oleh istri untuk suami, maka itu akan melahirkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya. Jadi sakinah itu sebenarnya sesuatu yang mahal, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan harta. Itu sakinah, ketenangan. Suami merasa nyaman, istri merasa nyaman. Maka Rasulullah SAW mengatakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Jadi kalau ada suami yang sudah nggak betah di rumah, nah ini ada tanda-tanda bukan baiti jannati, jangan-jangan. Ya, jadi bentar lagi minta main pingpong, bentar lagi mau minta ini. Kok ini kayaknya nggak pulang-pulang. Jangan-jangan ada apa-apa di rumah. Jadi itu ada amanah wa ri'ayatul ahdi wal aqdi. Nah, itu amanat. Nah, sebenarnya amanah itu timbul lahir dari orang yang punya integritas tinggi, sehingga kita kalau bergaul dengan orang yang amanah, maka kita akan punya manfaat yang luar biasa. Misalkan pergaulan dari sisi ekonomi, maka ekonomi kita dengan orang-orang yang amanah akan menjadi ekonomi yang baik, yang sukses. Kemudian juga perusahaan, jika orang-orangnya dari mulai pimpinan, direkturnya, kemudian karyawannya amanah, maka perusahaan itu menjadi perusahaan yang solid, ya. Kemudian juga di organisasi-organisasi yang lain. Yang ketujuh, al-muhafadzah 'ala shalah.
Bagaimana sifat yang ketujuh, yaitu bagaimana kita bisa menjaga sholat, menegakkan sholat tepat di waktunya. Jadi awal waktu sholat itu apa? Azan. Nah, jadi azan itu baru awal waktu. Jadi orang yang disebut lalai itu adalah orang yang tertinggal oleh waktu sholat. Nah, itu tertinggal oleh waktu sholat, bukan tertinggal jemaah, tertinggal waktu sholat. Maka waktu sholat itu rentangnya berapa? Awalnya dimulai dengan azan. Karena tidak main-main, orang yang melalaikan sholat itu diancam. Ya, orang yang melalaikan sholat itu diancam di dalam Al-Quran. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, jika niatnya memang melalaikan sholat dengan kesengajaan, maka bisa jadi itu jatuh kepada ancaman tersebut. Tetapi jika itu karena kelalaian semata, maka itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, muhafadzah 'ala shalah, yaitu diantaranya adalah kita disiplin untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Melaksanakan sholat pada waktunya. Oleh karena itu, ada keringanan-keringanan yang diajarkan oleh syariat kita untuk orang-orang yang betul-betul sibuk. Baik itu sibuk karena perjalanan, sibuk karena beberapa urusan, maka diberikan rukhsah dengan bisa menjamak sholat atau qashar. Ya. Jamak itu menyatukan antara sholat satu dengan sholat yang berikutnya. Nah, terbagi menjadi dua, ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau takdim, misalkan asar ditarik ke waktu zuhur, itu namanya jamak takdim. Kalau takhir berarti sholat zuhur diakhirkan dan dilaksanakan berbarengan dengan sholat asar. Kemudian kalau qashar yang jumlahnya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Asal jangan maghrib sama subuh di qashar. Nah, kalau maghrib di qashar jadinya berapa itu? 1,5. Nah, ini enggak berlaku untuk maghrib dan subuh. Ya. Nah, itu. Kadang-kadang kita di sebuah perjalanan kita merasa gampang, nanti kan di jalan ada masjid. Kita bisa minggir, masuk ke rest area, kemudian kita sholat. Ternyata di jalan macet, di jalan macet dan lain sebagainya, sampai ke rest area jam, misalnya sholat asarnya jam berapa? Jam 3:30, setengah 3 ya, atau jam 3 kurang, itu karena macet akhirnya sampai jam 5:30, jam 6 baru nyampe. Nah, itu awalnya dari apa? Dari kesombongan kita. Kenapa sombong? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan rukhsah, keringanan untuk orang yang safar. Untuk dijamak, mestinya sebelum berangkat itu dia sholat zuhur, kemudian tarik asarnya karena dia mau berangkat safar, sehingga dia sudah jamak. Karena ada hadis mengatakan Allah yuhibbu ayyuta rukhsah, bahwa Allah itu lebih suka rukhsahnya itu dilaksanakan, keringanannya itu dilaksanakan, ya. Nah, kecuali memang kita tidak misalkan pergi jauh safar ke Jawa, terus di Jawa kita tinggal di rumah, nggak kemana-mana,
samping rumah itu ada masjid. Nah, kita nggak masalah tidak jamak, nggak masalah. Dan status jamak itu sifatnya adalah sunnah. Jadi kalau mau nggak dijamakkan juga nggak apa-apa. Jadi seperti itu. Muhafadzah 'alas shalah, menjaga waktu sholat. Kemudian perlu diingat bahwa menjaga sholat itu adalah kita lihat fungsi atau bukti keberhasilan sholat kita itu apa. Ada ayat yang mengatakan innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat kita itu bisa mencegah seorang dari perbuatan fahsya dan munkar. Apa itu fahsya? Fahsya iya keji, itu artinya ya kan. Fahsya wal munkar. Nah, apa perbedaannya fahsya dan munkar? Kalau fahsya itu dosa-dosa yang dilakukan dari perut ke bawah. Nah, ya kan. Dari kalau mungkar itu dari perut ke atas. Istilahnya seperti itu. Jadi perbuatan zina, selingkuh dan lain sebagainya itu adalah fahsya. Tapi kalau perampokan, pembunuhan, pencurian itu adalah mungkar. Itu fahsya dan mungkar. Ada nggak akses itu di dalam diri kita? Ya habis sholat sampai di rumah sendalnya baru, padahal berangkatnya sendalnya ya kan. Nah, itu bukan tanhauna 'anil fahsya'i wal munkar, itu bukan. Jangan-jangan seperti itu. Nah, jadi muhafazah 'alas shalah. Nah, kita ulang lagi. Yang pertama tadi apa? Iman. Yang kedua khusyuk. Yang ketiga meninggalkan perbuatan lagau. Yang keempat zakat. Yang kelima menjaga kemaluan kita. Kemudian yang keenam menjaga amanat. Yang ketujuh menjaga waktu sholat. Bisa? Insya Allah. Mari kita berjuang untuk melaksanakan ini, komitmen dengan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mendapatkan ajal yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan kepada kita. Oleh karena itu kita harus punya niat menjaga semuanya itu, terutama adalah menjaga sholat kita. Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya umat Nabi Muhammad itu akan selalu berada dalam kebaikan setiap detiknya, dengan syarat dia menanamkan niat, menanamkan niat dari waktu sholat ke waktu sholat berikutnya. Kita barusan tadi pagi sudah melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah. Kemudian kita niatkan untuk nanti sholat zuhur. Adapun kalau kita main pingpong itu hanya mengisi waktu untuk menunggu sholat zuhur. Adapun kita kerja ke kantor dan lain sebagainya, aktivitas itu hanya menghabiskan waktu menunggu sholat zuhur. Berarti pekerjaan kita, aktivitas kita itu tidak terlalu penting dibanding sholat. Jadi yang jadi tujuan kita hidup ini adalah sholat. Nah gitu ya. Ada orang sulit gitu kan. Ada orang maksudnya berjuang, usaha dan lain sebagainya. Bahkan ada yang ke sawah, nyangkul dengan keringat yang begitu cucuran gitu. Itu hanya
menghabiskan waktu untuk menunggu waktu sholat. Ya, nah, jadi seperti itu. Jadi dihitung kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini tujuan hidupnya itu sholat, ya, bukan yang lainnya. Baik, jadi insya Allah dengan demikian kita akan menjadi pewaris. Akan mendapatkan warisan. Warisan itu apa? Warisan itu milik orang apa milik kita? Warisan itu tadinya milik orang lain, tapi menjadi bagian milik kita. Itu namanya warisan. Nah, ternyata dalam hadis Nabi diceritakan bahwa setiap orang itu punya jatah, baik di neraka maupun di surga. Jadi kalau orang itu berhasil, ya, menentukan pilihannya menuju surga, beriman kepada Allah, maka jatah nerakanya kosong, nggak diambil, kosong. Nah, itu nanti warisannya buat siapa nanti? Buat orang yang masuk neraka. Nah, kalau kita misalkan masuk ke dalam surga, berarti kita mewarisi tempatnya orang yang mestinya masuk surga, jadi nggak jadi, kosong. Nah, ya, karena salah milih, salah ikhtiar, maka itu menjadi warisan kita. Yang tadinya tempat kita cuma satu petak misalkan, tapi karena warisan orang-orang yang mestinya masuk surga malah masuk neraka, akhirnya itu kita dapatkan semuanya. Itu yang dimaksud dengan al-warithun, warisan. Ya, jadi seperti itu. Itu dijelaskan demikian oleh Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan yang lainnya. Ya. Jadi ini alhamdulillah yang sudah kita bahas dari pembahasan surah Al-Mu'minun. Ada 7 sifat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya dan kita semuanya menjadi penghuni surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.